Shalom, selamat bergabung dengan Menara Doa Pagi. Mari kita sama-sama datang menyembah Tuhan. Pasti ada berkat kebaikan Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati Menara Doa Pagi ini. Berkati setiap yang ikut menyaksikan. Berkati semua alat sosial media. Berkati kami, tim, kru yang ada dalam Menara Doa Pagi. Tuhan, biarlah Engkau yang ditinggikan, biarlah Engkau yang dimuliakan. Kami serahkan tayangan Menara Doa Pagi ini jadi berkat bagi banyak orang. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang buntu jalan pikiran diberi Tuhan jalan hikmat. Kami percaya Tuhan menyertai tayangan Menara Doa Pagi jadi berkat bagi siapapun yang menyaksikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan, pujian dan syukurku ku bawa padamu. Hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu.
segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita nyanyi kepada Tuhan, sebab Tuhan selalu mendengar penyembahan kita. Aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi
ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, biar hatiku bersuka karenamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar penyembahan kami Tuhan. Kami persembahkan hidup kami, kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami sebagai persembahan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakailah kami, pakai kami bagi kemuliaan-Mu. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami persembahkan tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, haleluya.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berserahkan seluruh hidup kami. Seluruh yang menyaksikan berkati. Seluruh yang menyaksikan pulihkan dan sembuhkan. Lawatlah semuanya dimanapun mereka berada. Berkatilah dengan berkat-Mu. Berkatilah dengan berkat-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Setiap kami yang menyaksikan, berkatilah mereka. Ada banyak kelemahan kami. Ada banyak kekurangan kami. Ada banyak keterbatasan kami. Tapi kami percaya kuasa-Mu nyata di dalam kelemahan kami. Kekuatan-Mu nyata menopang seluruh hidup kami. Datanglah Tuhan, berkati kami semua. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan. Kuasa-Mu nyata. Nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindunganku. Kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Tempat persembunyianku. Engkau penolong di
di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku, kebenaran dan perisai di hidupku, kebenaran dan perisai di hidupku, kebenaran dan perisai di hidupku. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan memberkati kami dengan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi kita semuanya. Senang bergabung di Menara Doa Pagi. Setiap jam 5 pagi kita senantiasa ikut bersama-sama berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Saudara, hari ini saya dengan sukacita menyampaikan firman Tuhan, tanpa kasih semua sia-sia. Tanpa kasih semua sia-sia. Termasuk gelar kependetaan saya, gelar teologi saya, status saya sebagai gembala, khotbah-khotbah saya, bahasa-bahasa baik yang saya berikan. Tanpa kasih semua sia-sia. Iman pengharapan kasih yang terbesar adalah kasih. Saya mengajak setiap saudara, love driven life. Hidup yang digerakkan oleh kasih itu sangat indah. Di luar sana ada orang-orang yang tidak suka sama kita tanpa alasan, tanpa ada cerita, tapi mereka tiba-tiba tidak suka, tidak enak, memfitnah, menggosip, menjatuhkan. Ada banyak di luar sana yang ingin kejatuhan kita, kehancuran kita, bahkan lebih senang mereka mendengarkan kejatuhan kita supaya jadi bahan gosip mereka. Bagaimana kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan kita? Love driven life. Hidup yang digerakkan oleh kasih. Sehingga kasih Tuhan yang ada di hatimu, saudara akan bisa menerima mereka apa adanya. Saudara, kita gak bisa mengatur mulut orang. Kita gak bisa mengatur pendapat orang tentang kita. Tapi kita bisa mengatur respon kita kepada orang. Ya, mereka kan punya mulut sendiri. Menilai kita dengan negatif, menilai kita dengan salah. Ingat, isi hati seseorang itu kacamata dia melihat luar. Kalau isi hatiku kebencian, kacamataku melihat saudara kebencian. Kalau isi hatiku tidak suka kepada saudara, kacamataku tidak suka kepada saudara. Meskipun saudara udah berbuat baik dan benar, karena hatiku memang tidak suka sama saudara, maka seluruh yang saudara buat, sebaik apapun, sebenar apapun, tetap saya akan tidak suka. Kenapa? Karena isi hatiku adalah kacamataku. Tulis dalam kolom, isi hatiku adalah kacamataku. Isi hatiku adalah kacamataku. Maksudnya isi hatiku adalah cara pandangku. Caraku menilai. Oleh karena itu, isilah hatimu dengan kasih. Buanglah kebencian. Kalau ada kasih Kristus, tidak mungkin ada kebencian di hati kita. Kasih dengan kebencian tidak bisa gabung. Minyak dengan air tidak pernah bersatu. Kasih Kristus dengan kebencian tidak mungkin bisa terjadi dalam satu tubuh manusia. Kalau dalam diri saya ada kasih Kristus, tidak bisa kebencian, dendam, geram, pertikaian, amarah,
tidak akan ada di hati saya. Sehingga yang penting saya jaga hati saya. Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sehingga saya jaga hatiku dengan penuh kasih Kristus. Sehingga cara pandangku dengan kasih Kristus, caraku melihat masalah dengan kasih Kristus, kata-kataku penuh kasih Kristus, perbuatanku penuh kasih Kristus. Sehingga saya yang penting adalah menjaga hati saya tetap dipenuhi dengan kasih Kristus. Ingat 1 Yohanes 4 ayat 8, Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Jadi melihat orang mengenal Allah bukan jabatan gelar STH, MTH, doktor teologi, status gembala, aktivis gereja. No, tidak. Saudara akan melihat orang mengenal Allah. Apakah hidupnya punya kasih? Apakah hidupnya digerakkan oleh kasih? Apakah kata-katanya digerakkan oleh kasih Kristus? Apakah pikirannya digerakkan oleh kasih Kristus? Apakah perilakunya digerakkan oleh kasih Kristus? Oleh karena itu, saya bacakan dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai kepada ayat yang ketiga. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat 3, 1 Korintus 13 ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat 1, 2, 3 dalam 1 Korintus 13, 3 kali berkata, tanpa kasih tidak ada faedahnya. Tanpa kasih semua sia-sia. Nubuatan sia-sia. Bahasa malaikat sia-sia. Saudara melayani sia-sia. Saudara merayakan perayaan Natal atau Paskah apapun sia-sia. Saudara memberi bahkan membakar tubuhmu sekalipun. Maksudnya di sini adalah mau berkorban untuk orang lain. Kalau bukan dasarnya bukan kasih, maka semua itu sia-sia. Ayat ini ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Pada pasal 12, satu pasal sebelumnya, 1 Korintus 12, Rasul Paulus mengajarkan ke jemaat Korintus, kita boleh banyak karunia roh, tetapi kita satu roh. Dan kita dikatakan satu tubuh Kristus. Sama kayak tubuh saya. Ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Saya satu tubuh. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus. Yang mana jemaat Korintus ini adalah jemaat yang penuh dengan karunia-karunia roh. Di situ begitu kuat karunia roh. Karunia bernubuat. Karunia kesembuhan, ada banyak karunia iman. Ada banyak karunia yang luar biasa. Saking begitu kuatnya karunia-karunia roh, kesombongan pun terjadi pada mereka dan mereka tidak bersahati, mereka tidak bersatu, mereka bertikai, mereka berselisih. Maka Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 mengingatkan mereka banyak karunia roh, tapi kita dalam satu roh. Banyak bagian tubuh, tapi kita satu tubuh. Nah, untuk bersatu itu dasarnya apa? Kasih. Dalam Kolose 3:14 dikatakan, kasih itu mengikat, kasih itu mempersatukan, kasih itu menyempurnakan. Tulis dalam kolom, kasih itu mempersatukan. Tulis dalam kolom, kasih itu mempersatukan. Maka Rasul Paulus mengingatkan jemaat Korintus, kalau mau bersatu, gunakanlah kasih. Maka di pasal 13 dia dengan keras, dengan tegas, seorang Kristen, seorang pendeta, seorang pelayan
yang melakukan pelayanan tanpa kasih Kristus sia-sia. Sia-sia. Oleh karena itu, saya selalu memastikan dalam diri saya apakah saya dipenuhi dengan kasih Kristus. Kalau saya dipenuhi dengan kasih Kristus, maka saya percaya kata-kataku penuh kasih, bukan kebencian, bukan intimidasi, bukan kata-kata menghancurkan. Kalau hatiku penuh dengan kasih Kristus, maka pikiranku akan berpikir dasarnya kasih Kristus. Dan perilakuku akan berdasarkan kasih Kristus. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara, pastikan apa yang menggerakkan engkau. Yang menggerakkan engkau kalau kasih Kristus itu akan terasa sama orang lain. Bahkan seandainya kata-kataku pun agak tegas, kalau dasarnya kasih itu tidak melukai. Karena saya berdasarkan kasih menyampaikan kepada seseorang. Katakanlah anakku pulang jam 12 malam sebagai anak gadis. Saya tegas melarang dia dengan dasar kasih, itu tidak akan melukai dia. Bukan kasar, tegas. Maka dia tahu bahwa papanya itu mengasihi dia. Jadi yang paling penting apa yang menggerakkan engkau. Saudara, apa yang tersimpan di hatimu akan kelihatan dalam sikapmu. Ketika ini saya tulis dalam caption di Facebook saya, rame orang share ulang. Apa yang tersimpan dalam lubuk hati seseorang akan kelihatan dari sikapnya. Akan kelihatan. Contoh, kalau tersembunyi di hatiku kepada ibu dan bapak kebencian, ibu akan bisa melihat sikapku. Sikapku yang membenci ibu. Mimikku, intonasiku, gerak tangan, gerak kaki, gerak tubuh. Ingat Amsal 4:23, jagalah hatimu karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau dari hatiku ada kebencian, maka kata-kataku akan melukai, kata-kataku akan tajam, menyucuk bukan membangun, kata-kataku akan toksik, merendahkan. Maka sangat penting setiap kita menjaga hati. Jaga hatimu. Saudara, semua akan sia-sia. Saudara menolong keponakan, menolong orang miskin, orang susah, menolong orang sakit tanpa kasih. Apa bedanya anak Tuhan Yesus dengan anak duniawi? Anak duniawi juga bisa menolong orang sakit, anak duniawi juga bisa memberi. Bedanya di mana? Bedanya adalah dasar pemberian anak Tuhan Yesus atau dasar pemberian orang Kristen adalah kasih Kristus. Kasih Kristus. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara agar saudara digerakkan oleh kasih Kristus. Baru-baru ini saya menghadapi persoalan di dalam yayasan yang saya pimpin. Menghadapi ada banyak faktor, banyak hal yang dihadapi, banyak dosen, banyak staf. Saya sebagai pemimpin, ketika saya mau menghadapi itu, saya hanya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku yakin bisa menghadapi masalah yang pelik ini kalau aku berjalan dalam kasih Kristus. Ketika rapat berjalan, ketika saya menyampaikan sesuatu yang biasanya agak ribut, agak bergejolak, tetapi pada waktu itu, semalam, saya bisa melihat kasih Kristus mengalahkan amarah, mengalahkan geram dan kebencian. Karena Tuhan tahu hatiku penuh kasih Kristus. Seseorang yang penuh dengan kasih Kristus gak perlu takut menghadapi apapun. Bahkan menghadapi kematian sekalipun. Menghadapi persoalan dengan manusia, menghadapi masalah dengan istri, dengan suami, menghadapi masalah dengan keluarga mertua, dengan ipar, dengan Eda yang beredar kan banyak bermasalah, dengan tetangga, dengan teman kantor. Love driven life. Kalau hidupmu digerakkan oleh kasih Kristus, engkau akan tenang menjawab semua pertanyaan.
Kita tidak sempurna, tapi kasih Kristus itu membuat ibu bapak pede menghadapi suami yang lagi mengecewakan, menghadapi istri yang lagi mengecewakan, menghadapi istri yang berkhianat, menghadapi suami yang berkhianat, hadapi dengan kasih Kristus. Menghadapi seorang yang penyakit jiwa yang mungkin kata-katanya itu menyucuk sangat tajam, jiwanya terganggu, NPD, narsistik, di mana dia terlalu mau meracuni orang, memarahi orang, membentak orang, merasa dirinya benar, tapi dia nggak mau dikasih saran, dia nggak mau disalahkan, dia nggak mau dievaluasi, dan tidak pernah menyadari kesalahannya dan selalu orang salah. Itu ciri-ciri orang narsistik. Selalu orang salah, selalu pasangannya salah. Dia merasa gak pernah salah-salah. Itu penyakit kelainan jiwa yang merebak di mana-mana. Dan dia gak sadar bahwa dia penyakit gangguan jiwa, NPD. Saudara, saya mau katakan sama saudara, bagaimana menghadapi orang NPD? Jawabnya, hadapilah dengan kasih Kristus. Dengan kasih Kristus. Karena sakit jiwa yang dialami dia gak sadar. Ada loh orang yang membentak-bentak, marah, padahal dia yang salah, dia yang memarahi orang, dia membentak orang, dia dikasih saran tidak mau, apalagi disalahkan dia akan murka dan akan marah. Selalu merasa dia diri yang paling benar. Itu narsistik. Saudara, saya mengajak sama saudara, hadapi semua orang yang menyakitimu, hadapi semua orang yang mengecewakanmu dengan kasih Kristus. Nah, kita akan belajar yang kedua ini. Kasih Kristus itu apa? Sebagaimana kita pernah belajar di sekolah, ada namanya kasih storge, kasih filia, kasih eros, lawan jenis, kasih persaudaraan. Ada kasih persaudaraan, ada kasih di dalam keluarga. Nah, kita belajar kasih agape, kasih Kristus yang sempurna itu. Kalau kita belajar dengan kasih Kristus yang sempurna itu, dan saudara dipenuhi dengan kasih agape, dipenuhi dengan kasih Kristus, percaya saya katakan, hidupmu akan tenang menghadapi apapun, persoalan apapun, sesulit apapun, jawabannya kasih Kristus. Saya tidak akan pernah mengizinkan sakit hati ada di hati saya. Mungkin mendengar kata orang mengecewakan, merendahkan, sesaat tidak enak, tidak nyaman, oke lah, itu saya akui. Tapi untuk sakit hati dan tinggal dalam sakit hati, no. Saya katakan no. Let go kata-kata dia. Saudara, ada banyak orang tinggal di dalam sakit hati. Dikuasai sakit hati, dikuasai kepahitan, dikuasai kecewa. Karena dia tidak hidup dalam kasih Kristus yang sempurna. Kasih Kristus yang sempurna itu, Rasul Paulus menggambarkannya so amazing, wonderful. Kasih gila-gilaan, kasih yang tidak terlukiskan dengan kata-kata, itu kasih agape. Saking sulitnya melukiskan dahsyatnya, hebatnya kasih Kristus, kasih agape. Maka rangkumannya ada pada 1 Korintus 13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar. Maka ciri orang yang penuh kasih Kristus, orangnya sabar. Kalau masih orangnya pemarah, temperamen tinggi, mudah tersinggung, mudah kecewa, kepahitan, itu masih jauh dari kasih Kristus. Orang yang penuh dengan kasih Kristus, ciri-cirinya sabar. Beda sabar dengan memendam. Ada banyak orang bilang, oh aku udah sabar selama ini. Padahal dia tidak sabar. Dia memendam sakit hati. Dia memendam kekecewaan. Saya berdoa saudara semua adalah orang-orang yang sabar. Orang yang punya kasih Kristus, orangnya sabar. Sabar menanggung penderitaan. Sabar menanggung kesesakan. Sabar menghadapi masalah yang tidak siap-siap. Sabar karena semua akan indah pada waktunya. Kalau saudara saya punya kasih Kristus, saya akan sabar. Sesungguhnya kalau saudara sabar dan beriman menghadapi masalah,
semua masalahmu pasti berakhir. Semua masalahmu akan selesai. Tidak ada masalah abadi, yang ada kasih Tuhan yang abadi. Sering sekali kita tidak sabar. Sering sekali kita mau cepat selesai. Mau cepat maunya suamiku pulang dari perselingkuhannya. Pulang istriku dari perselingkuhannya. Maunya cepat. Maunya semua juga mertuaku baikan dengan saya. Eda-edaku baikan dengan saya. Mengerti saya dong. Saudara sering kali merasa ingin cepat. Saudara, zaman now banyak orang mental instan. Segala sesuatu mau instan, segala sesuatu mau cepat. Saudara tahu, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang keluarga-keluarga yang selalu mengikuti saya di YouTube. Tahukah saudara, kalau orang sudah masuk yang namanya fase perselingkuhan, itu saudara perlu panjang sabar. Itu tidak mudah. Banyak keluargaku yang di YouTube bertanya, Pak Pendeta sampai kapan? Sampai kapan? Saya pun tidak tahu. Saya juga punya persoalan, tidak tahu kapan siapnya. Tapi saya mau katakan kalau engkau beriman dan sabar, pasti selesai. Hadapi dengan kasih Kristus. Jangan tergesa-gesa, ingin cepat. Semua indah pada waktunya. Saya punya prinsip let it go. Tulis dalam kolom, let it go. Artinya apa? Biarkan itu. Lepaskan kepada Tuhan. Percayakan kepada Tuhan. Kalau suamimu sudah lari, istrimu sudah lari, mana bisa kau genggam? Semakin digenggam, engkau semakin sakit. Coba tes di rumahmu, genggam tanganmu begini. Bapak ibu pasti gak enak, sakit, kebas, gak nyaman. Tapi ketika Bapak ibu lepaskan, Roma 11 ayat 36. Dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Percayakan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan dengan cara Tuhan. Lepaskan. Jaga kesehatanmu. Lakukan bagianmu terbaik. Dan percayakan kepada Tuhan. Gak ada jalan lain. Tuhan yang sanggup mengubah hati manusia. Bukan manusia. Nah orang yang punya kasih Kristus, dia akan murah hati, murah menolong. Dia akan murah hati dengan senang hati. Orang yang punya kasih Kristus murah menolong. Saya akan murah menolong. Karena saya punya kasih Kristus. Kalau saya melihat orang lain di jalanan tabrakan, saya murah hati menolong. Saya nggak perlu takut jadi saksi nanti oleh polisi. Saya berkali-kali turun dari kendaraan mengangkat orang sakit. Saudara saya rindu, saudara menjadi orang yang murah hati dengan kasih Kristus. Murah memberi, menolong keponakan dengan tulus ikhlas. Orang yang memberi dengan tulus ikhlas, habis memberi dia tidak cerita ke orang. Habis memberi dia tidak ingat-ingat apa yang dia beri. Tapi ingatlah apa yang kau terima dari orang. Jangan ingat-ingat apa yang kau kasih kepada orang. Jangan ingat-ingat itu. Tapi ingatlah kalau engkau menerima dari seseorang kebaikan, ingatlah itu. Ingatlah itu. Dan perlu juga engkau membuat kebaikan kembali kepada dia. Orang yang punya kasih Kristus, ia tidak cemburu. Maka kalau saya punya kasih Kristus, kasih agape, saya senang melihat orang maju. Saya senang melihat gereja lain berkembang. Saya senang melihat bapak-bapak lain harmonis dengan istrinya. Senang saya melihat orang lain lebih hebat dari saya. Tapi orang yang tidak punya kasih Kristus, dia akan dikuasai cemburu. Susah melihat orang senang, susah melihat orang maju. Zaman sekarang ini banyak seperti itu. Susah, pura-pura senang banyak. Tapi di hatinya dia cemburu melihat orang lain lebih cantik, lebih maju, lebih kaya, lebih berhasil. Tapi kalau orang punya kasih Kristus, kita tidak dikuasai cemburu. Orang yang punya kasih Kristus tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kalau saya punya kasih Kristus, saya tidak perlu menceritakan kehebatan saya, menceritakan pencapaian saya, tidak perlu menceritakan kelebihan-kelebihan saya. Orang juga akan tahu apa yang saya kerjakan. Saya nggak perlu menceritakannya, mempromosikan, oh saya begini, saya begini. Biarlah nama Tuhan Yesus yang ditinggikan dan kita semakin direndahkan. Sering sekali kita menjumpai orang di mana-mana, aku udah begini, pencapaian, aku udah begini. Bangga dengan emas, harta, jabatan, pencapaian. Itu bukan ciri anak Tuhan Yesus yang sejati.
Anak Tuhan Yesus sejati, cirinya menceritakan Tuhan Yesus jauh lebih banyak. Bahwa segala sesuatu itu adalah karena Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dipercayakan A, B, C, D, E. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang yang punya kasih Kristus, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Jadi kalau saya punya kasih Kristus, tutur kataku sopan, perilakuku sopan, cara berbuatku sopan. Kalau ibu dan bapak penuh kasih Kristus, maka engkau juga akan sopan dengan pasanganmu. Dan engkau juga sopan dalam berbusana pergi keluar. Dan tentu dia tidak akan mau mengganggu istri orang lain kalau engkau seorang bapak. Kalau engkau seorang ibu, ibu tidak mau mengganggu suami orang lain. Ada banyak sekarang anak gadis, mama-mama, ibu janda muda. Mengganggu suami orang lain. Mengganggu orang lain. Enggak sopan. Demikian juga anak muda, bapak-bapak mengganggu istri orang lain. Pelakor, pebinor. Semua itu udah makin berkembang. Mencuri bini orang, mencuri suami orang. Kalau dulu kuntilanak itu putih bajunya. Sekarang pakai bendo. Rebonding. Pakai rok kembang. Pakai gincu, replon. Taplon atau replon? Saudara, ada banyak orang yang sekarang ini kuntilanak udah beda wujudnya. Kuntilanak pun sekarang masuk gereja. Tugasnya curi suami orang. Masuk gereja kuntilanak sekarang. Kita udah gak tahu sekarang yang masuk gereja ini siapa, kuntilanak atau anak Tuhan. Karena di gereja pun berkembang kerusakan seperti ini. Kehancuran seperti ini. Maka kalian juga anak-anakku jaga-jaga kalian. Kalian harus tandai yang masuk gereja ini kuntilanak atau gondoruo. Harus dibuat sensornya. Scan. Apakah dia malu halus? Iya, jujur aja. Di gereja begitu banyak. Jadi sekarang gak ada patokan kalau orang bergereja itu baik-baik. Benar-benar ibadah. Gak ada patokan, hanya dia dan Tuhan yang tahu. Hanya saya dan Tuhan yang tahu apakah hatiku benar. Banyak tidak sopan. Ada juga pernah saya khotbah anak gadis atau ibu muda, bajunya nggak sopan di depan. Udah roknya pendek, diangkat lagi, duduk depan lagi. Yang bagian atas pun turun, yang bagian bawah naik. Emangnya aku pendeta apa? Aku juga masih manusia biasa. Kalau melihat baju begitu juga bisa tergoda. Ada banyak orang yang tidak sopan dalam tutur kata. Orang yang punya kasih Kristus dia akan sopan. Orang yang punya kasih Kristus dia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau saya punya kasih Kristus, saya akan mengutamakan orang lain. Belajar mengutamakan orang lain. Kalau saudara ada makanan sedikit, jumlah orangnya banyak, jangan langsung kau bilang cop. Apa cop? Ini punyaku, ini punyaku. Jangan, kalau saudara anak Tuhan Yesus, lihat yang lebih lapar, kasih duluan. Ya kalau ibu dan bapak lebih lapar, terus terang aja sama mereka. Supaya saudara duluan. Tapi budayakan orang lain. Ketika buka pintu, budayakan orang lain duluan masuk. Orang yang punya kasih Kristus, belajar mendahulukan orang lain. Tulis dalam kolom, saya belajar mendahulukan orang lain. Jadi orang egois apa? Mendahulukan diri sendiri. Kalau ngomong maunya dia didengar, tapi orang ngomong dia gak mau dengar. Mau menang sendiri. Mau dia merasa dia yang paling benar. Saya berdoa saudara belajar mendahulukan orang lain. Tulis dalam kolom, saya mau mendahulukan orang lain. Ketika ada ngomong, aku dulu ngomong, dengar dia sampai siap. Baru kita ngomong. Ini enggak suami istri. Ilmu komunikasi pun enggak lulus. Istri belum siap ngomong, suami udah potong. Suami belum siap ngomong, istri udah potong. Ayah belum siap ngomong, anak udah potong. Anak belum siap ngomong, ayah udah potong. Udah masuk ke rumah potong aja kan semua. Hancur keluarga seperti itu.
Saya belajar sebagai ayah, mendengar dengan baik. Selesai dulu anakku ngomong, saya baru ngomong. Selesai dulu istriku ngomong, saya baru ngomong. Selesai dulu seseorang ngomong, saya baru ngomong. Saudara, kita belajar mendahulukan orang lain. Kalau begitu pasti nggak bertengkar. Kenapa dorong bertengkar? Yang satu belum selesai, yang satu udah motong. Yang satu belum selesai, yang satu menjawab. Yang satu belum paham, dia sudah menyerang kembali. Rumah tangga seperti itu neraka. Saudara yang saya kasihi, orang yang punya kasih Kristus, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dia tidak mau bersuka cita kalau ada orang lain yang hancur, atau orang lain yang gagal, ada orang yang jatuh, dia tidak bersuka cita. Kita bersuka cita melihat keadilan, melihat orang lain hidupnya diberkati Tuhan, dipakai Tuhan luar biasa. Saudara yang saya kasihi, orang yang punya kasih Kristus dikatakan, ia menutupi segala sesuatu. Kalau saya punya kasih Kristus, maka ciri saya menutupi segala sesuatu. Menutupi pelanggaran orang lain, menutupi kekurangan orang lain. Kalau saya punya kasih Kristus, saya tidak akan suka memberitakan kesalahan orang lain. Menceritakan kekurangan istri saya, menceritakan kekurangan anak-anak saya. Tidak boleh. Masalah rumah tangga cukuplah dalam rumah tangga. Jangan kita ceritakan jauh keluar sana. Hati-hatilah, karena lebih banyak orang menunggu cerita kehancuranmu. Dan siapa kawanmu sekarang, belum tentu kawanmu seterusnya. Karena satu waktu orang yang kau ceritakan itu kawanmu, satu waktu kawanmu itu jadi lawanmu. Maka semua ceritamu, dia akan ceritakan kepada orang lain. Be careful. Manusia itu berubah. Tidak ada, manusia tidak abadi. Dia akan berubah. Sebentar kawan, sebentar bisa menjadi lawan. Saudara, orang yang punya kasih Kristus adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kalau saya punya kasih Kristus, saya akan tetap percaya ada pertolongan Tuhan. Meskipun kulihat tidak ada jalan keluar, meskipun ibu dan bapak melihat tidak ada jalan keluar, di dalam Kristus ada pertolongan Tuhan. Ada mujizat Tuhan. Mungkin engkau tidak melihat jalan keluar pernikahanmu pulih. Kalau engkau bergantung kepada Tuhan dan meresponnya dengan benar, dengan baik, percayalah Tuhan tolong keluargamu. Tuhan tolong pernikahanmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetaplah berharap di tengah penderitaanmu ada pengharapan dalam Tuhan. Tuhan akan memberikan engkau kekuatan, kemampuan, dan jalan keluar. Tuhan akan memberikan kepadamu pertolongan di luar pikiranmu. Tuhan punya cara. Apa yang tidak pernah kau lihat, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah kau pikirkan, akan disediakan Tuhan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Bapa di sorga, semua anak-anakmu yang menuliskan di dalam kolom yang ada di YouTube ya Tuhan, baik yang ada di Facebook, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan-pergumulan mereka, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Turunlah pertolongan Tuhan. Turunlah kasih karunia Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang menyaksikan ini, berkatilah Tuhan. Mereka yang sedang bergumul di dalam rumah tangga pernikahan yang tidak harmonis. Pernikahan yang selalu cekcok, bahkan sudah pisah-pisahan. Bahkan rencana ke pengadilan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan. Tuhan pulihkan setiap pernikahan. Tuhan persatukan mereka sampai kematian memisahkan mereka. Selamatkan anak-anak mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Rumah tangga yang sedang bertengkar, turunlah damai sejahtera. Anak-anak yang melawan orang tua, turunlah pertobatan. Pasangan yang tidak setia, taruhkanlah kesetiaan di hati mereka. Taruhkanlah kesadaran akan takut akan Tuhan. Hamba-Mu berdoa ya Bapa, bagi mereka yang sedang berharap keuangan, ekonomi, pekerjaan mereka. Tuhan beri mereka hikmat, pengetahuan mengelola usaha dan keuangan. Membuat pembukuan keuangan. Rajin bekerja, disiplin dan profesional dalam berusaha. Mengevaluasi usaha mereka dengan benar.
Taruhlah kepada mereka spirit tidak pernah menyerah. Mereka semangat bangkit dan mereka akan melihat usaha mereka diberkati Tuhan. Dan terlebih ajarkan mereka mengandalkan Tuhan. Hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sakit, yang sedang berobat di rumah sakit, mereka yang lagi terbaring di rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bagi engkau yang sakit, letakkan tangan kanan-Mu di bagian yang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagian tubuhmu yang sakit, dijamah Tuhan dan terjadilah kesembuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mujizat kesembuhan. Engkau yang sakit sembuhlah dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Tuhan mengalir. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa urapi obat-obat mereka. Urapi dokter dan tenaga medis. Urapi Bapa. Jadi saluran kesembuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka yang sedang berdoa untuk mendapatkan keturunan. Mereka yang sedang berdoa untuk mendapatkan jodoh dan pekerjaan. Mereka sedang berdoa untuk penjualan rumah. Hamba-Mu berdoa dan topik-topik lain yang tidak Hamba-Mu sebutkan. Dalam nama Yesus apa yang kau minta dengan iman. Terimalah. Terimalah dengan iman sepanjang engkau percaya dan sesuai dengan firman Allah. Apa yang kau doakan diberkati Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai, sejahtera Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus Kristus, penyertaan pertolongan, penghiburan Allah Roh Kudus, memberkatimu yang percaya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang saya kasihi, selalu tayangan Menara Doa Pagi setiap jam 5 pagi. Bergabung dengan Menara Doa Pagi. Saudara pasti diberkati lewat hadirat pujian penyembahan dan firman Allah. Kami kru tim yang ada Menara Doa Pagi, di sini ada Ode, ada Mei, ada Dandi, ada Desi, dan teman-teman yang lain. Sana ada Dennis, ada Daud, dan ada Jose. Semua kami bersama-sama di sini senantiasa. Kami ada 8 orang, ada 9 orang. Setiap pagi kami bersama-sama untuk membawa Menara Doa Pagi. Doakan kami supaya kami tetap berkarya jadi berkat bagi banyak orang. Silakan subscribe dan share ya. Penting kali ini di-share, komen, dan sharingkan kepada grup-grup WA-mu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Bye.